Bagaimana menurut Pak Esa Soru mengenai seorang hamba Tuhan, Pastor AS di Kalimantan, dalam pelayanannya menyembuhkan orang-orang sakit, seperti itu dipandang dari sisi Alkitabiah? Sekaligus saya juga tanya-tanya di sana, memang orangnya juga adalah berpandangan anti Allah. Tetapi apa respon dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka berpikir dalam hatinya, orang ini menghujat Allah. Shalom, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Averlin Zebua, di channel Apologetika Eksklusif. Kali ini teman-teman, saya ingin menanggapi pendeta atau hambanya dalam tanda kutip dan tanda tanya, Berton Nababan, yang mencoba menanggapi pernyataan pendeta Ezra Alfred Soru terkait pernyataan dan apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan beliau dalam video itu, ya, bahwa pendeta Andi Simon itu atau AS itu anti Allah. Nah, dengan itulah pendeta Berton Nababan menanggapi dan memberikan jawaban-jawaban yang mungkin saja bisa dipertanyakan. Ya, bukan hanya mungkin saja ya, tapi dipertanyakan ya. Itulah yang akan saya tanggapi pada kesempatan ini. Saya tidak menanggapi dengan cara menampilkan bagian-bagian video karena saya memiliki kesulitan untuk mengedit. Tetapi tanggapan saya itu sudah saya tulis, dan kata-kata dari pendeta Berton Nababan itu akan saya tampilkan di akhir video saya ini. Nah, jadi pendeta Ezra mengatakan bahwa Andi Simon itu anti Allah berdasarkan bukti yang disampaikan oleh beliau, terlepas itu apakah bukti primer atau bukti sekunder. Itu tidak masalah. Oleh karena itu, Berton Nababan menanggapi dan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta Ezra itu tidak benar. Nah, beliau mengutip ya khotbah dari Andi Simon dalam Lukas pasal, khotbahnya ini diambil dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 ya. Yang di sana Andi Simon itu menyebutkan kata Allah. Ya, menyebutkan kata Allah yang bagi Berton Nababan itu adalah bukti bahwa Andi Simon itu tidak anti Allah. Nah, pertanyaan adalah, apakah karena Andi Simon itu menyebutkan kata Allah yang kata Berton itu 5 kali, ya, maka secara otomatis Andi Simon bukan orang yang anti kata Allah? Jawabannya tidak. Ya. Karena kalau kita perhatikan ya, pada bacaan Alkitab tersebut memang dalam teks itu ditulis kata Allah. Ya, jadi menjadi sebuah kesukaran bagi beliau jika dia tidak menggunakan kata Allah. Lagi pula pendeta Berton Nababan berkata bahwa memang ya Pastor Andi Simon tidak dalam posisi menyampaikan ke orang-orang bahwa dia anti Allah atau tidak. Ya. Nah, lalu kalau seandainya begitu, apakah video itu berkualitas untuk membantah argumen dari pendeta Ezra Alfred Soru? Jawabannya tidak. Karena pendeta Berton Nababan mengakui
secara langsung bahwa Andi Simon tidak dalam posisi menjelaskan posisi dia, apakah dia anti Allah atau tidak. Dalam cuplikan video itu justru Andi Simon menjelaskan bahwa ada semacam penolakan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Karena Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Dan kemudian Andi Simon mencoba mengimplikasikan khotbah itu dalam posisinya dia dan mengatakan bahwa orang-orang yang menolak kuasa Tuhan adalah seperti orang-orang Farisi pada zaman itu. Apakah betul demikian, teman-teman? Kalau kita tarik dalam konteks itu, bagi mereka yang memiliki sedikit akal yang betul dan mau belajar firman Tuhan yang betul, maka tidak benar demikian. Artinya, pendeta Andi Simon memparalelkan dirinya dengan Yesus dan orang-orang yang menolak apa yang dia sampaikan itu diparalelkan dengan Farisi, ahli Taurat dan Saduki. Apakah betul demikian? Jawabannya tidak. Kenapa? Pertama, karena Andi Simon bukan Yesus. Itu. Walaupun dia berkata bahwa dalam konteks mujizat, kuasa Tuhan dan lain sebagainya, jawabannya tidak. Apakah apa yang dilakukan oleh Yesus itu persis sama dan paralel dengan apa yang dilakukan oleh Andi Simon? Jawabannya tidak. Lagi pula, orang-orang Farisi itu bukan tidak memiliki dasar menyatakan apa yang disampaikan Yesus sebagai menghujat Allah. Karena bagi orang Farisi, yang mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Jadi jelas, mereka memiliki dasar. Mereka memiliki dasar. Bukan asal ngomong gitu. Begitu juga dengan sekarang ini. Kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa ini sesat, ini salah, ini nabi palsu. Jadi memparalelkan itu jelas sekali salah, teman-teman. Itu jelas sekali salah. Apalagi kalau hanya asal omong gitu ya. Ini khusus untuk semua saya berkata demikian. Jadi sangat tidak relevan itu. Jadi menyebutkan kata Allah 5 kali bukan merupakan bukti yang valid untuk membela Andi Simon. Bukan merupakan. Apalagi diakui oleh Pak Berton ini bahwa itu Andi Simon tidak dalam posisi menjelaskan posisi dia apakah seorang yang menolak kata Allah atau tidak. Jadi tidak relevan. Itu digunakan dan dipakai untuk membuktikan bahwa Andi Simon tidak anti Allah. Itu tanggapan saya. Ini sudah beberapa tanggapan Ini sudah 3 tanggapan. Pertama tadi Andi Simon, apakah dengan dia menyebutkan 5 kali itu sebuah argumen? Jawabannya tidak. Yang kedua, konteksnya dia saja menjelaskan Farisi itu sudah bersalahan. Sudah bersalahan, teman-teman. Dan yang ketiga adalah Andi Simon tidak dalam posisi membuat pernyataan. Jadi ini tidak bisa menolak apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra. Yang keempat, Pendeta Berton Nababan mengatakan dalam video itu bahwa dia sudah bertanya kepada orang-orang dekat Pendeta Ezra. Pendeta Andi Simon. Bahwa mereka tidak mau masuk dalam ranah doktrin atau perdebatan anti Allah. Mereka tidak mau masuk dalam ranah doktrin. Nah, ini aneh. Bukankah Andi Simon secara tidak langsung mengajarkan doktrin? Bukankah yang perlu bagi iman Kristen itu adalah doktrin yang benar, dasar iman yang benar berdasarkan Alkitab? Kalau Anda
tidak mau masuk dalam ranah doktrin, maka jangan Anda mengajarkan iman Kristen. Ya, jangan Anda mengajarkan sesuatu hal, kepercayaan yang Anda klaim berdasarkan kitab suci. Itulah mengapa saya katakan bahwa ajaran dari mereka, terutama si Kira-Baraba ini, hanya klaim. Tidak bisa dibuktikan. Dan itu sudah saya buktikan tadi. Wah, konteks pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Alkitab itu sangat tidak relevan. Ya, sangat tidak relevan, apalagi dibalut dengan kata-kata mujizat, segala macam dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. Kemudian Pendeta Berton Nababan mengatakan dalam videonya itu, lebih baiknya kita cek and recheck dulu ya. Kita konfirmasi ya. Kita bertanya apakah beliau seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, apakah Pendeta Berton Nababan sudah bertanya secara langsung kepada Pendeta Andi Simon perihal dia anti Allah atau tidak? Kalau belum, kenapa memberikan argumen? Ya. Kalau seandainya Andi Simon anti Allah, kata Allah maksudnya bukan anti Allah, kata-kata Allah diberikan kepada Sang Pencipta kita, kepada Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kalau seandainya beliau anti Allah, lalu Berton memberikan jawaban bahwa beliau tidak anti Allah, bukankah ini tidak bertentangan dengan mereka? Ya. Baiknya mereka ini yang berdebat antara Pendeta Berton dan Pendeta Andi Simon. Artinya, kalau seandainya Andi Simon anti Allah, itu artinya Berton fitnah Andi Simon dan mengatakan bahwa Andi Simon tidak anti Allah. Ya. Jadi Pak Berton ini, saya memang salut ya dengan beliau ini. Dia begitu tegas ya, walaupun sering ada kontradiksi. Ya, jadi jadi gini ya. Apakah Pak Berton ini sudah bertanya ke Andi Simon? Lah kalau belum bertanya, kenapa memberikan argumen? Ya. Apalagi ya seperti yang saya katakan tadi, itu bukan bukti penolakan terhadap apakah Andi Simon anti Allah atau tidak. Ya, jadi ini jelas, ini fair. Nah, teman-teman, saya akan menampilkan tanggapan yang saya kutip dari kata-kata Pak Berton ini di bagian berikut ini. Ya, saya tidak dalam posisi untuk membela Pak Esra, tapi saya hanya ingin menguji konsistensi dari Pendeta Berton Nababan. Ya, kalau beliau membuktikan kebenarannya, ya silakan saja, saya tidak memiliki urusan dengan itu. Tapi saya hanya ingin menguji konsistensi cara berpikir dari beliau ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Jangan lupa ikuti terus channel Apologetika Eksklusif supaya Anda ini cerdas, ya, otak Anda ini encer, ya, dan tidak dibungkus dengan kedangkalan berpikir, ya, seperti orang si Kira-Baraba. Ya, Pak Berton bukan orang si Kira-Baraba ya, tapi terkesan seperti itu karena dia sering ya, kompromi dengan orang-orang si Kira-Baraba. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Konteks bahasan itu terkait dengan seorang lumpuh yang dibawa atau digotong oleh 4 orang kepada Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus pun berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, ketika Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," maka orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu berkata dalam hatinya bahwa Yesus telah menghujat Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi jeli memperhatikan
pernyataan dari Pastor Andi Simon, saya temukan beliau berulang-ulang menyampaikan Allah, 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 sampai 5 kali diulang-ulang. Memang Pastor Andi Simon tidak sedang membuat pernyataan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Kristen, hamba Tuhan, pendeta, pastor, penatua gembala, dimanapun berada. Saya ini adalah orang yang tidak anti Allah. Memang tidak ada pernyataan demikian. Tetapi dari pernyataan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, saya jadi mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan. Adalah salah kaprah ketika hambanya pendeta Ezra Soru mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan tanpa bertanya langsung terlebih dahulu kepada hambanya Pastor Andi Simon terkait dengan sebutan anti Allah ini. Kenapa saya berkata demikian? Hambanya pendeta Ezra Soru hanya puas bertanya kepada orang-orang sekitar, bahkan mungkin kepada hanya 1-2 orang, jadi tidak terlalu akurat informasinya. Sehingga langsung menyimpulkan dan menyampaikan kepada publik bahwa seolah-olah hambanya Pastor Andi Simon begitu anti, sama sekali sudah tidak ada lagi ruang atau peluang bagi hambanya Pastor Andi Simon untuk tidak lagi sama sekali mau atau berani menyebut Allah. Ternyata dari 5 kali Pastor Andi Simon dengan pernyataan yang hanya singkat saja memberikan penegasan konfirmasi, beliau tidak sungkan menyebut Allah, 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 Allah. Dari peristiwa ini terkait dengan pernyataan hambanya pendeta Ezra Soru, bahkan pernah saya juga menyaksikan, menyimak dan mendengarkan pernyataan dari hambanya pendeta Mel Atok. Beliau juga memberikan satu ulasan secara singkat sambil lalu begitu. Beliau mengatakan bahwa Pastor Andi Simon memang tidak mau memakai nama Allah. Saudara dikasihi Tuhan, dari sini saya mendapatkan sebuah konklusi dan kesimpulan. Ada semacam pembelajaran penting dan berharga bagi kita sebelum melontarkan sebuah pernyataan ke publik. Dan hal itu terkait dengan kredibilitas seseorang, integritas seseorang. Maka kita ada baiknya cek and recheck data dulu. Supaya informasi yang kita sampaikan benar-benar memiliki akurasi yang tinggi. Sehingga tidak justru blunder atau tidak menjadi ngawur dan nyeleneh ke depan. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, saya secara khusus pernah bertanya kepada seorang kepercayaan dari hambanya Pastor Andi Simon. Beliau mengatakan, hasil diskusi dengan hambanya Pastor Andi Simon, kami tidak masuk di ranah doktrin ajaran seperti itu. Kami hanya sibuk melayani. Kenapa mereka memberikan jawaban seperti itu? Karena saya bertanya, benarkah hambanya Pastor Andi Simon anti Allah? Secara teologis mereka tidak perlu masuk ke dalam ruang perdebatan seperti itu. Yang penting mereka sibuk melayani orang banyak, mendoakan orang sakit, berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan